Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Khairina Yulianita dengan NIM 121207211137. Nah, saya berasal dari Ilmu Hukum HTNC semester 7. Di video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah Sistem Pemilu, yaitu dengan tema Sistem Pemilu Distrik. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Baik, salah satu wujud dari penyelenggaraan demokrasi itu adalah pemilihan umum. Nah, berkaitan dengan hal ini, menurut Samuel dan Sahid Gatara itu menyebutkan bahwa demokrasi itu adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat itu dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negara. Nah, pemilihan umum ini adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya, di Indonesia, pelaksanaan pemilihan umum disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22E 83 Ayat 1. Nah, itu menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya, sistem pemilihan umum atau disebut dengan pemilu merupakan sistem penyelenggaraan pemilu yang digunakan di sebuah negara untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemenang pemilu. Selanjutnya, berkaitan dengan hal ini, tentunya saja sistem pemilu itu memiliki beberapa macam atau beberapa jenis. Nah, berdasarkan ilmu politik terdapat ratusan macam-macam sistem pemilu di seluruh dunia. Tetapi kita di Indonesia itu memakai 3 sistem pemilu, yaitu yang pertama adalah sistem distrik atau single member constituency, yang kedua adalah sistem proporsional atau multi member constituency, dan yang ketiga adalah sistem campuran. Sistem campuran ini adalah sistem gabungan dari sistem distrik dan sistem proporsional. Baik, sistem pemilihan distrik. Di sini saya akan fokus terhadap sistem pemilihan distrik saja. Nah, sistem pemilihan distrik itu disebut juga dengan sistem pemilihan mayoritas atau single member constituency. Nah, secara umum, sistem pemilihan distrik ini adalah suatu sistem pemilihan umum di mana wilayah suatu negara yang menyelenggarakan suatu pemilihan itu untuk memilih wakil di parlemen itu dibagi atas distrik-distrik pemilihan yang jumlahnya sama dengan kursi yang tersedia di parlemen. Dan tiap distrik itu memilih hanya satu wakil untuk duduk di parlemen dari sekian calon untuk distrik tersebut, yaitu dengan memperoleh suara terbanyak mayoritas dalam pemilihan bersangkutan. Artinya, dalam sistem distrik ini adalah dengan suara mayoritas, suara terbanyak. Nah, sistem ini itu adalah cara paling sederhana untuk menentukan hasil pemilu. Hal ini dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada kuantitas penduduk, melainkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Setiap distrik itu memiliki satu wakil dalam parlemen, kecuali pada varian block vote dan party block vote. Block vote dan party block vote itu merupakan variasi dari sistem distrik. Nah, untuk melaksanakan sistem distrik ini, maka suatu wilayah negara itu dibagi dalam sejumlah distrik. Kandidat dalam distrik itu yang meraih suara tertinggi akan menjadi pemenang. Bagi suara-suara yang diperuntukkan pada calon-calon yang tidak mencapai suara tertinggi akan dianggap hilang dan tidak diperhitungkan walaupun selisih suaranya itu tipis. Seperti itu. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai variasi sistem distrik. Nah, variasi sistem distrik ini ada 5. Yang pertama adalah first past the post atau FPTP. Yang kedua adalah block vote (BV), atau yang ketiga adalah party block vote. Yang keempat itu adalah alternative vote, dan yang terakhir adalah two round system. Nah, untuk variasi yang pertama itu adalah first past the post atau FPTP. Nah, sistem ini juga disebut mayoritas relatif atau relative majority atau mayoritas sederhana. Nah, prinsip dari tipe ini adalah mereka yang mendapatkan suara mayoritas relatif atau sederhana, bukan mayoritas absolut atau mutlak, adalah pemenangnya. Selanjutnya adalah variasi block vote. Nah, ciri dari sistem pemilihan umum ini adalah yang pertama adalah distrik itu berwakil majemuk. Yang kedua, pemilihan itu mempunyai jumlah pemilihan sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan. Yang ketiga, itu kandidat yang mendapatkan suara terbanyak otomatis mendapatkan jabatan. Yang ketiga adalah party block vote. Nah, party block vote ini adalah pada sistem para pemilih itu memilih partai bukan kandidat.
kandidat. Dan partai yang perihal pemilu ini itu memenangkan suara terbanyak, memenangkan semua suara di distrik tersebut. Jadi sistem ini bukan memilih kandidat tetapi partainya saja. Nah, yang keempat itu adalah alternative vote. Nah, sistem ini memilih dengan meranking sejumlah kandidat yang mereka sukai. Nah, pertama, distrik ini berwakil tunggal. Yang kedua adalah pemilih diminta meranking kandidat dalam jumlah tertentu sesuai dengan preferensinya. Nah, caranya itu pemilih mengurutkan caleg sesuai dengan pilihan mereka dengan memberi tanda 1 untuk caleg yang paling mereka sukai. Yang terakhir adalah two round system. Nah, two round system ini adalah yang dimana pemilihan putaran kedua. Pemilihan putaran kedua ini akan dilaksanakan apabila pada putaran pertama tidak ada kandidat yang memenuhi batas minimal perolehan suara untuk dapat disebut sebagai pemenangnya. Nah, selanjutnya adalah karena kecilnya distrik ini, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen itu lebih erat. Nah, kelebihan yang selanjutnya adalah bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distorting effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Nah, selanjutnya itu lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional. Nah, ini merupakan salah satu kelebihannya. Nah, yang terakhir adalah sistem ini sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Nah, selanjutnya adalah kelemahan dari sistem distrik ini. Nah, sistem ini itu kurang memperhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpancar dalam berbagai distrik.